TB 4054 Prodi Teknik Kemasyarakatan B. Izin di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal internasional berjudul Leadership Role to Improve Employee Performance. Pada pandemi global oleh COVID-19 menjadi tantangan bagi semua instansi dalam aspek kehidupan, menuntut agar orang berinovasi dan manajemen diri untuk tetap eksis di perkembangan dunia industri. Pemimpin yang memberikan transparansi, perhatian, penghargaan, dan dapat menempatkan karyawan mereka untuk mempengaruhi kenyamanan dan optimalisasi kinerja. Pandemi global oleh COVID-19 memiliki dampak yang menuntut untuk orang berinovasi dan manajemen diri untuk eksis dan berkembang di dunia industri. Kepemimpinan merupakan faktor yang harus diperhitungkan untuk kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Menempatkan tinggi rendah variabel kepemimpinan termasuk motivasi, inspirasi, integritas, inovasi, manajemen, pertimbangan individu, stimulasi intelektual, dan kepercayaan yang secara signifikan akan mempengaruhi kinerja karyawan secara positif. Disiplin juga merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Selain kepemimpinan, kedisiplinan, dan penghargaan, media sosial juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan atau organisasi, khususnya di dunia digital saat ini. Berkaitan dengan masalah yang diuraikan di atas, diperlukannya suatu hipotesis dari kinerja karyawan. Yang pertama, dari kinerja karyawan ada kepemimpinan, kedisiplinan, penghargaan, dan media sosial. Hipotesis ini dapat dibagi jadi 5. Yang hipotesis pertama, kepemimpinan, disiplin, reward, dan media sosial berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis yang kedua, kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, sosial media berpengaruh dengan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. Ada 5 indikator. Yang pertama, kualitas dari karyawan. Kedua, kuantitas. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, kerjasama antar karyawan sendiri. Kepemimpinan. Ada beberapa indikator kepemimpinan yang dapat dilihat, yaitu saling percaya, apresiasi atas ide-ide bawahan, mempertimbangkan perasaan bawahan, memperhatikan karyawan kinerja bawahan. Yang kelima, terakhir, memperhatikan kesejahteraan bawahan. Disiplin. Menurut Sinta dan Segian tahun 2020, disiplin kerja didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan terkait jam masuk, jam istirahat, dan jam umum. Yang kedua, peraturan dasar tentang pakaian dan perilaku dalam bekerja. Yang ketiga, peraturan tentang mekanisme pelaksanaan pekerjaan dan terkait dengan unit kerja. Penghargaan, di sini ada penghargaan. Indikator yang dapat menunjang penghargaan atau apresiasi yang digunakan dalam penelitian Prabu tahun 2020, yaitu yang pertama, hasil dan tujuan. Yang kedua, kesesuaian penghargaan. Yang ketiga, bentuk apresiasi. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, waktu. Terakhir ada media sosial.
Indikator media sosial yang digunakan dalam penelitian Hartanto dan Silalahi tahun 2013 yaitu daya tarik media, kejelasan media, kelengkapan media informasi, dan kemudahan akses media. Dari kajian jurnal yang saya ambil, bahwa peran kepemimpinan dalam menunjang kinerja karyawan yaitu dapat kita dapat melatih untuk menjadi sebagai pemimpin. Kita harus memperhatikan juga bawahan dengan ada beberapa faktor yang kita harus ketahui dari kinerjanya, kedisiplinannya. Kita juga harus memberikan penghargaan bagi bawahan yang sudah bekerja dengan baik dan tanpa ada trouble. Untuk menunjang dari kinerja karyawan, kita juga harus mengerti dari kualitas karyawan yang diberikan kepada kantor, kuantitasnya, waktu, dan kerjasama antar mereka untuk menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang kepemimpinan hubungan internasional yang berjudul Leadership Role to Improve Employee Performance yang ditulis oleh Khairul Anwar Al Istianti Sudarwati. Jika mau ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih.